Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu kembali dengan saya JMP Albeskiteva dalam program renungan singkat yang dipersembahkan oleh DAK Ministry. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, saat ini kita akan mendengar renungan singkat yang tertulis dalam Alkitab, dalam buku Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-39. Saat ini kita akan melihat sebuah kisah yang menarik dari perikop ini. Kisah tentang penyelamatan yang Yesus lakukan kepada seseorang yang sudah kehilangan harapan, kehilangan masa depan. Namun Yesus datang memulihkan jiwanya hingga akhirnya dia memiliki harapan dan bahkan dia dipakai oleh Yesus untuk menjalankan pekerjaan pelayanan Yesus di Gerasa. Mari kita melihat kisahnya. Ketika sebelum hal ini terjadi, Yesus bersama dengan murid-muridnya sedang melakukan pelayanan kepada orang banyak. Ketika Yesus menjalani pelayanannya kepada banyak orang, di sana saudara-saudara Yesus serta ibu Yesus ingin menjumpai dia, namun tidak bisa. Kenapa? Karena masih banyak orang yang memerlukan pelayanan Yesus pada saat itu. Namun setelah Yesus melayani banyak orang, dia mengajak murid-muridnya untuk bertolak ke seberang danau. Murid-muridnya belum mengerti apa tujuan Yesus menyuruh mereka untuk menyeberang ke seberang danau. Mereka mengalami sebuah musibah di mana danau itu mengamuk sehingga membuat mereka hampir tenggelam. Murid-murid Yesus semua sudah panik dan mereka datang membangunkan Yesus. Akhirnya Yesus bangun, dengan kuasanya dia menenangkan badai tersebut. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di seberang Danau Galilea, di sana ada seseorang yang datang sujud menyembah kepada Yesus dengan ketakutan. Itulah tujuan Yesus mengajak murid-muridnya untuk menyeberang. Saat ini kita akan mengambil beberapa pelajaran penting dalam peristiwa ini. Yang pertama adalah kuasa kegelapan yang menghancurkan kemanusiaan. Orang yang kerasukan setan yang datang menjumpai Yesus saat mereka tiba di seberang, dia adalah legion. Kenapa dikatakan legion? Karena ada banyak roh-roh jahat yang mempengaruhi kehidupannya. Roh-roh jahat yang tinggal di dalam dirinya. Apa akibat ketika roh jahat tinggal di dalam dirinya? Bahwa dia digambarkan tinggal di pekuburan, tempat yang sunyi. Dia telanjang dan bahkan dia tidak bisa diikat, sebab rantai-rantai besi yang diikat kepada dirinya seringkali dia putuskan. Dan bahkan suatu saat tertentu dia menyiksa dirinya. Inilah gambaran nyata tentang apa yang dilakukan dosa dan kuasa gelap terhadap manusia. Mereka merusak martabat manusia, mengasingkannya dari sesama, dan membawa pada kehancuran total. Orang yang kerasukan ini dibawa ke tempat yang sunyi, di pekuburan, dan dia dihindari oleh masyarakat sekitar. Dan disitulah kita melihat bagaimana pengaruh dosa merusak moral daripada ciptaan Tuhan. Poin yang kedua yaitu kedaulatan mutlak Kristus.
setan-setan yang begitu kuat hingga tidak ada manusia yang sanggup menjinakannya, mendadak tak berdaya di hadapan Yesus. Mereka tunduk ketakutan dan bahkan harus meminta izin kepada Yesus. Ini menegaskan bahwa tidak ada ikatan dosa, trauma, atau kuasa gelap yang lebih besar daripada kuasa Sang Juru Selamat. Di dalam kampung tersebut, tidak ada orang yang dapat mengendalikan orang yang kerasukan ini, sebab kuasa iblis itu sangat besar. Namun ketika Yesus datang bertemu dengan dia, maka dia langsung sujud dan penuh dengan ketakutan, yang mengartikan bahwa kuasa Yesus yang dapat menghancurkan iblis, bahwa iblis tidak dapat bekerja banyak ketika dia sudah bertemu dengan Yesus. Poin yang ketiga yaitu transformasi yang memulihkan. Kita dapat melihat apa yang terjadi setelah itu kepada orang tersebut, di mana dia mengalami sebuah perubahan yang drastis terjadi setelah Yesus menyembuhkannya. Orang yang tadinya liar dan tinggal di kuburan, kini sudah berpakaian rapi dan duduk bersama-sama dengan Yesus. Yesus mengembalikan martabatnya sebagai manusia ciptaan Allah yang utuh. Yang awalnya dia sudah tidak memiliki harapan, dia dijauhkan dari pemukiman. Namun saat ini Yesus sudah memulihkan dia menjadi manusia yang sempurna di hadapan Allah. Poin yang terakhir yaitu harga satu jiwa. Yesus bersusah payah menyeberangi danau, menghadapi badai sebelumnya, dan memasuki daerah asing hanya untuk menyelamatkan satu jiwa yang dibuang oleh sesamanya di pekuburan. Satu jiwa yang dirasuki oleh setan sehingga dia dipenuhi dengan roh-roh jahat. Lalu, apa aplikasi praktis yang bisa kita ambil dari kisah ini? Seringkali kita merasa hidup kita sudah terlalu rusak, masa lalu kita terlalu gelap, atau luka kita terlalu dalam untuk disembuhkan. Lewat kisah ini, Yesus membuktikan bahwa Ia sanggup menyeberang sejauh apapun, melewati badai apapun dalam hidup kita, hanya untuk menjumpai, memulihkan, dan menyelamatkan kita. Marilah kita menyerahkan kehidupan kita kepada Yesus agar kuasa-Nya dapat menyelamatkan kita dari roh-roh jahat yang coba mempengaruhi kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.